Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin kaum muslimin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, hadis dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda bahwa ada 4 sikap atau perilaku yang apabila dimiliki oleh seseorang, maka dia akan dianugerahi kebaikan di dunia maupun di akhirat. Yaitu yang pertama, lidahnya senantiasa berzikir. Yang kedua, hatinya senantiasa bersyukur. Yang ketiga, selalu bersabar di dalam menerima cobaan atau bala. Dan yang keempat, memiliki istri yang tidak berkhianat pada dirinya dan hartanya. Inilah 4 sikap dan perilaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang apabila dimiliki oleh seseorang, maka dia akan mendapatkan, akan dikaruniai, akan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, lidahnya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Bahwa orang yang senantiasa berzikir baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berbaring, insya Allah dia akan senantiasa terbebas dari perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama. Mengapa? Karena di dalam dirinya selalu dia merasakan ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengawasi. Dia selalu merasa ditemani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalbun mu'minun arsullah. Dia merasakan adanya istana Allah di dalam hatinya selaku orang yang beriman. Sehingga di dalam aktivitasnya, dalam keadaan apapun, ingatannya kepada Allah
tidak pernah terputus. Baik dia dalam keadaan melaksanakan aktivitas maupun dalam keadaan dia senantiasa duduk atau dalam keadaan baring, zikirnya tidak pernah terputus. Sehingga sikap dan perilakunya dalam keseharian akan terpengaruh oleh zikirnya. Ketika dia berzikir subhanallah, maka dia tidak akan pernah berbuat, berkata yang akan menyebabkan ternodainya kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan berzikir subhanallah, dia akan selalu menjauhkan dirinya dari perilaku-perilaku yang akan mengotori kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia berbisnis, dia akan senantiasa menghindari bisnis-bisnis atau usaha-usaha perdagangan yang akan mengotori kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pasti akan menjauhkan dirinya dari berdusta ketika berdagang, tidak akan mengurangi timbangan, tidak akan mengurangi literan, tidak akan memanipulasi dagangannya ketika dia berdagang. Ketika dia berzikir Allahu Akbar, maka dia akan senantiasa memposisikan dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah. Maka yang akan tertanam di dalam dirinya adalah tawadu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa hanya Allah lah yang maha besar, dia sebagai manusia adalah maha kecil. Sehingga dalam aktivitasnya dia akan selalu menghindari arogansi, dia akan menghindari segala perbuatan-perbuatan yang menandingi kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia berzikir ya Rahman, ya Rahim, maka dia akan selalu berbuat sebagaimana Allah memberi kasih sayang kepada makhluk ciptaannya. Maka orang yang senantiasa berzikir Rahman dan Rahim, pasti dia akan tertanam dalam dirinya rasa kasih sayang terhadap sesamanya. Dia menginternalisasi sifat-sifat Allah ke dalam kehidupannya, sehingga akan senantiasa terjaga interaksi sosial yang sehat di dalam kehidupannya. Maka wajar dan rasional apabila seseorang senantiasa lidahnya berzikir, kebajikan-kebajikan akan senantiasa ada di dalam dirinya. Kemudian yang kedua, qalbun atau hatinya senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu mensyukuri nikmatku, maka nikmatku akan aku tambahkan. La in syakartum la azidannakum. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku yang sangat pedih. Maka
orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah, sekecil apapun nikmat Allah itu, maka Allah senantiasa menambahkan. Orang yang bersyukur itu adalah orang yang melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, dan memanfaatkan, mempergunakan segala potensi yang diberikan oleh Allah kepadanya. Maka dengan logika demikian, wajar kebajikan-kebajikan itu akan diberikan kepadanya, akan senantiasa berpihak kepadanya. Kenapa? Karena selalu menghindari segala bentuk larangan Allah semaksimal kemampuannya, dan berusaha semaksimal kemampuannya sekecil apapun itu melaksanakan perintah Allah. Dan segala potensi yang diberikan oleh Allah kepadanya, baik pikiran, ya, kemudian fisik, dan potensi-potensi yang lain, selalu digunakan, dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Dia dianugerahi tangan, dia selalu gunakan tangannya untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang mendapatkan berkah, yang diridhoi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah syukur. Maka dengan demikian, kebaikan-kebaikan itu akan selalu berpihak kepadanya, karena dia menjauhkan dirinya dari perbuatan yang dilarang oleh Allah dan senantiasa melaksanakan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah, dan memanfaatkan potensi-potensi yang diberikan oleh Allah kepadanya ke arah yang baik, ke arah yang benar. Sehingga sikap hidupnya orang yang senantiasa bersyukur itu adalah qanaah. Selalu menerima apa adanya anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia selalu merasa kaya, selalu merasa cukup. Qanaah itu selalu merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Sehingga orang yang bersyukur itu tidak mungkin akan melaksanakan korupsi. Tidak akan mungkin melaksanakan perbuatan-perbuatan yang sifatnya rentenir. Tidak akan mungkin melakukan sebuah usaha-usaha yang sifatnya membodohi konsumennya. Karena apa yang dia miliki selalu merasa cukup. Segala yang diberikan Allah dia rasakan sebagai sesuatu yang sudah cukup. Sekecil apapun anugerah yang diberikan oleh Allah, dia terima apa adanya, dan dia selalu merasa cukup dengan itu. Sehingga dia tidak pernah ingin memiliki miliknya orang lain, tidak akan pernah bernafsu untuk meraih sesuatu yang bukan miliknya, yang bukan haknya. Dia akan memenuhi hidupnya sekedar untuk mempertahankan hidupnya agar dia bisa menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah yang harus senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian, orang yang senantiasa bersyukur pasti dia akan kebanjiran anugerah-anugerah kebajikan yang tidak hanya akan diterima dalam kehidupan dunianya, tetapi juga dalam kehidupan akhiratnya. Kemudian yang ketiga, dia akan senantiasa bersabar di dalam menghadapi berbagai macam cobaan di dalam kehidupan. Artinya, dia tidak pernah
melakukan perbuatan-perbuatan yang akan menyebabkan Allah murka ketika dia mendapat cobaan. Tetapi malah dia selalu mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyir sabirin. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus wath thamarat wa basyir sabirin. Dia selalu menghadapi cobaan-cobaan itu dengan sabar. Sikapnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia berpandangan bahwa segala apa yang terjadi pada dirinya tidak ada lain adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik berupa ketakutan, baik berupa kekurangan harta, maupun kekurangan rasa ketakutan, semua itu adalah siklus kehidupan yang memang Allah sengaja ciptakan dalam rangka untuk menguji sampai di mana keimanan kita kepada Allah. Dia tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan sumpah serapah atau mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang merupakan kekecewaan, tetapi dia langsung mengembalikan ujian itu, bala itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan berusaha melakukan renungan introspeksi diri dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Malah dengan bala itu, dengan cobaan itu, imannya semakin kuat. Imannya semakin meningkat. Dan dia semakin bersemangat untuk berbuat kebajikan, untuk berbuat yang terbaik, baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain maupun terhadap keluarganya. Jadi sabar itu bukan sikap diam, tetapi sabar itu sebuah sikap dalam menghadapi sebuah ujian dan cobaan. Dia terima dengan ridha, dengan ikhlas, kemudian melakukan introspeksi diri, melakukan perbaikan-perbaikan di dalam kehidupannya dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan mengembalikan persoalan itu kepada Allah, bahwa semua ini terjadi adalah karena kehendak Allah, dan cobaan ini ditujukan kepada saya sebagai bentuk rasa kasih sayang Allah kepada saya, untuk menyadarkan saya, untuk mengembalikan saya kepada jalan yang benar. Nah, Allah memberi jaminan kepada orang yang mampu bersabar terhadap ujian dan cobaan yang dihadapi, innallaha ma'as sabirin. Bahwa orang yang bersabar akan senantiasa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa jaminan Allah terhadap orang yang mampu bersikap sabar di dalam kehidupannya. Sehingga wajar kebajikan itu akan diberikan kepadanya karena dia tidak kehilangan kesadaran diri. Dia tidak kehilangan cara berpikir yang sehat. Dia tetap berpandangan positif
dan optimis kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semua ini adalah kehendak Allah dalam rangka menyadarkan saya, mengingatkan saya, mengembalikan saya ke jalan yang benar, untuk menyadarkan saya, dan saya harus menerima ini secara ikhlas dan mencoba berintrospeksi dalam rangka memperbaiki hal-hal yang selama ini barangkali saya lalai di dalam melaksanakannya. Maka Allah mengatakan, wabasyiris sabirin, orang yang mampu bersikap seperti ini, beri kabar gembiralah bagi orang-orang yang mampu bersabar. Dan bahkan dalam ayat lain, innallaha ma'as-sabirin, Allah mengatakan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersikap sabar di dalam menghadapi ujian dan cobaan. Allah yang menciptakan manusia, yang menciptakan segala sesuatu, dan segala yang ada pada kita adalah cipta Allah, yang memfasilitasi kita, itu akan senantiasa bersama kita. Duduk bersama saja dengan camat, dengan bupati, dengan presiden, dengan para pejabat, luar biasa senang di dalam hati karena merasa terhormat. Ini yang menemani kita, yang akan senantiasa menyertai dan bersama dengan kita adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala apa yang ada di dalam dunia ini. Maka wajar kebajikan itu akan senantiasa berpihak kepada orang-orang yang bersabar baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang keempat adalah istri, memiliki istri yang tidak berkhianat kepadanya dan hartanya. Artinya kebaikan itu akan diberikan, dianugerahkan kepadanya di dunia dan di akhirat karena dia didampingi oleh istri yang soleha. Istri yang senantiasa, yang akan mengingatkan suaminya ketika lalai, yang akan senantiasa mendukung suaminya di dalam hal-hal kebajikan, yang akan selalu bersama dalam suka dan duka, yang akan saling mengingatkan. Saat suami lupa, istri akan mengingatkan. Saat suami mendapat nikmat, istri akan mengingatkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap anugerah yang kita peroleh. Oleh karena itu hadirin sidang jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa berzikir dalam pengertian menginternalisasi nilai-nilai zikir itu di dalam kehidupan keseharian kita. Yang kedua, mari kita senantiasa bersyukur dalam pengertian melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangannya, dan memanfaatkan segala potensi yang diberikan kepada kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, senantiasa bersabar dalam pengertian menerima secara ikhlas ujian dan cobaan itu dan berpandangan positif terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah punya maksud dan tujuan baik terhadap ujian dan cobaan itu, dan mengembalikan persoalan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berprasangka
baik bahwa ini maksud Allah dalam rangka mengingatkan dan menyadarkan dan untuk mengembalikan saya ke jalan yang benar. Dan yang keempat, marilah kita membimbing, membina istri kita agar menjadi istri yang solehah, yang insya Allah yang akan selalu memberikan masukan, yang akan selalu mengingatkan, menyadarkan kita ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Insya Allah dengan memiliki 4 hal ini, kata Rasulullah, kita akan diberikan kebaikan di dunia maupun di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.